하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 여러분. 안녕, 제 이름은 알리아입니다. 저는 20살입니다. 저는 몽골 사람이에요. 이번은 한글에 대해 설명하겠습니다. 자, 그럼 시작해 볼게요. You understand? Kira-kira di sini ada yang ngerti gak sebelumnya tuh aku ngejelasin apa? Ya, exactly. Introduce myself with Hangul. Aku memperkenalkan diriku dengan bahasa Korea. Dan di bahasa Korea, which is alphabet, itu dinamakan Hangul. Dan itu yang akan kita pakai untuk berbicara dalam bahasa Korea. Seperti tadi, annyeonghaseyo, it means hello. Kalau misalkan di bahasa Inggrisnya itu adalah hello. And then, 제 이름은, it means my name is Alia입니다. My name is Alia. And then, 저는 20살입니다. I am 20 years old. Jadi umur aku adalah 20 tahun. Lalu, 저는 보고르 사람이에요. I come from Bogor atau aku berasal dari Bogor. 이번은 한글에 대해 설명하겠습니다. Hari ini aku akan menjelaskan atau aku akan mendeskripsikan. I want to describe and I will explain about Hangul. 자, 그럼 시작하게 볼게요. Itu artinya, oke, mari kita mulai sekarang. So, what we're gonna learn today is about four. The first is single vokal and then double vokal. Lalu ada single consonant and the last is double consonant. Berbeda dengan Indonesia, kalau misalkan di Korea itu, dia tuh vokalnya tuh nggak cuma ada kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan A, I, U, E, O, it's just four, it's only five. Tapi kalau misalkan di Korea, ada 10. Korea ada 10 guys. Tapi tenang aja, kita akan belajar bareng-bareng dan we gonna make it fun, oke? Oke, yang pertama, it's about single vokal. Nah, pokoknya single vokal itu ada A, ya, O, yo, O, yo, U, U, and the last I. Oke? Nah, biasanya kalau misalkan di Indonesia itu huruf vokal itu bisa disambungkan kayak misalkan A, I, U, E, O. Kita nulis langsung kayak A, I, U, E, O gitu. But it's not for Hangul. Kalau Hangul tuh nggak bisa kayak gitu. Hangul butuh temen. Nama temennya adalah Iyeng. Iyeng. Oke, Iyeng. The example is, if you just wanna write A. Dia tuh nggak bisa cuma kayak gini doang. Nggak bisa. Tapi dia harus butuh temennya gitu. Butuh pendampingnya. Nah, pendampingnya siapa? Iyeng. Ini si Iyeng ini nih harus selalu ada di samping huruf-huruf vokal tadi. Huruf-huruf vokal tadi kalau misalkan dia ditulis sendirian. Kalau misalkan dia ada temennya ya dia nggak perlu ditulis pakai Iyeng karena dia udah temennya. Now I'm gonna explain how to write si vokal tadi bersama si Iyeng. Nah biar gampang aku membaginya itu jadi dua versi. Jadi ada yang ditulis, jadi Iyengnya itu ada yang ditulis di samping sama di atasnya. Gini. Buat yang ditulis di samping itu ada A, ya, O, yo, dan I. Nah, sisanya itu ditulisnya di atasnya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu ada A. Oke, kayak gini. A. Jadi yang pertama ditulis itu adalah first Iyeng and then A. Oke, A. Jadi dia garis, terus ada garis kecilnya lagi di tengah menghadap ke kanan. Secondly, there is ya. Nah, ya, dia itu ditulis Iyengnya dulu. Ini si ya, Iyeng. Kemudian garis lagi setelah Iyeng. Bedanya sama A, kalau misalkan ya, garisnya ada 2. Menghadap ke kanan. Yang ketiga, itu ada O. Nah, O itu dia sama kayak A. Bedanya dia itu menghadap ke kiri.
ya. Jadi tulis dulu iangnya, terus garis, lalu ada satu garis di tengah menghadap ke kiri. Dan yang keempat ada yo. Tulis iangnya dulu, garis, kemudian dia itu sama kayak ya, yaitu dua garis tengahnya itu berbalikan dengan ya, dia menghadap ke kiri. Dan for the last is i. It's very easy because it's same with Indonesian. Kalau misalkan itu garisnya cuma satu kan, jadi ditulis dulu iangnya, kemudian i. Okay. How simple is that? Okay, let's summarize this part. Jadi yang ditulis di samping itu ada 5. Apa aja? Okay. A, ya, o, yo, and the last is i. Okay. Bisa diapalin? A, ya, o, yo, i. A, ya, o, yo, i. Oke, bisa di screenshot. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang iangnya itu ada di atas. There's 5. The first is o. And the second is yo. The next is u. The fourth is u. And the last is e. O, yo, u, u, e. Okay? Sorry. O, yo, u, u, e. Saya screenshot dulu ya guys. Yang pertama itu ada o. Jadi yang pertama tulis dulu iangnya di atas. Terus di bawahnya ditulis garis. Terus dikasih garis tengah ke atas 1. Ini o. Okay? The next ada yo. Oke, yang pertama ditulis dulu iangnya. Terus abis itu garis. Terus di tengah-tengahnya ada 2. Ada 2 garis di tengahnya. Ini yo. Nah, kalau misalkan o, dia itu berkebalikan dengan u, ya. O sama u. Kalau misalkan o, dia kan garisnya itu yang tengahnya ke atas. Nah, kalau misalkan u, dia itu garisnya tengahnya ke bawah. Jadi kayak huruf T. Nah, kalau misalkan yo, dia itu sama dengan u. Kalau kalau misalkan yo itu dia garisnya itu ke atas, 2 ke atas. Kalau u dia garisnya 2 ke bawah. Jadi kebalikannya. Kalau digampangin itu jadinya o dengan u, yo dengan u. Dan yang terakhir ada e. E itu sesimpel cuma garis doang gitu. Jadi terus dulu iangnya, terus garis. Itu e. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke vokal ganda. Vokal ganda itu sebelumnya ada 11. Dan yang iangnya itu ada di samping itu ada 4. Apa aja? Misalkan ada y, dan y. Emang hampir mirip-mirip ya. Y, dan y. Tulisannya kayak gini. Jadi tulis dulu iangnya. Yang pertama ada e. Itu dia kayak huruf H gitu ya. Terus kalau misalkan y, iangnya dulu. Terus garisnya itu ada 2. Dia kayak H tapi garisnya ada 2. Lalu selanjutnya ada e. E itu garisnya itu ada 2 nih, berdiri tegak itu ada 2. Tapi dia ada garis tengahnya ke arah kiri. Itu e. Dan yang terakhir ada y. Kalau y ditulis dulu iangnya, garisnya 2 yang tegak sama, tapi dia garis tengahnya ada 2. Oke, sekarang kita akan masuk yang dia itu double vokalnya itu ada di bawah. Ya kan tadi kan di samping dia tuh, sekarang ini di bawah. Apa aja? Jadi yang pertama ada wa. Jadi penulisannya gimana? Pertama dia ditulis dulu garis, terus ada tengahnya ada garis kecil, terus di sampingnya ditulis lagi garis lurus, terus ada garis tengah ke sampingnya,
dia menghadap ke kanan. Itu disebutnya apa? Disebutnya wa. Nah, dia kan karena dia nggak bisa berdiri sendiri, kalau misalkan dia di awal kalimat, dia butuh ing. Jadi, tulis ingnya, terus tulis yang di bawah, baru tulis yang di samping. Itu wa. Oke? Next ada we. We. Dia itu huruf gabungan dari O dan E. Jadi, we. Ditulis dulu ingnya, terus huruf O yang kayak tadi, lalu tulis E kayak huruf H, E. Jadi dibacanya W. Oke? Selanjutnya ada W. Tulisannya beda tapi bacanya sama, W. Terus ada W lagi. Nah, ini tulisannya juga beda tapi bacanya sama. Jadi ada 3 W. 1, 2, 3. Ini semua dibacanya W. Lalu ada yang namanya wo. Nah, ini gabungan dari huruf U dan juga O. Wo. Huruf T dulu kayak huruf T. Terus huruf O. Wo. Oke? Lalu ada wi. Kayak gini. And the last ui. Seperti ini. Oke? Ui. Seperti ini. Jadi totalnya ada 11 ya guys. Ada E, Y, E, Y, Wa, We, 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 Wo, Wi, dan Ui. Bisa di screenshot. Alright everyone, so now we're gonna step out to the next part, which is single consonant. Single consonant, ya. Jadi single consonant di bahasa Korea itu there's 14, ada 14. Apa aja? Yang pertama itu ada giok. Giok. Oke? Giok. Hurufnya seperti ini. Jadi dia tuh bentuknya seperti pistol ya kan? Nah, dalam bahasa Indonesia dia itu dibaca seperti huruf G atau huruf K. Giok bentuknya seperti ini ya guys. Tapi kalau misalkan kalian mau ngomong, misalkan aku mau ngomong ga, dia itu kayak ada anginnya gitu yang keluar kayak ga, ga, ga. Oke? Nah, selanjutnya ada nien. Seperti ini. Nien. Dalam bahasa Indonesia, dia itu seperti huruf N, ya. Dia seperti huruf N. Kemudian dia itu bentukannya kayak kebalikannya si giok. Dia kayak kalau misalkan giok kan di atas, kalau misalkan nien itu di bawah gitu. Nien. Kemudian ada diget. Diget. Kalau misalkan di bahasa Indonesia dia seperti huruf D. Nah, dia tuh bentukannya tuh seperti ini. Kayak kotak tapi nggak sempurna gitu. Jadi kurang satu garis yang membentuk dia seperti kotak. Namanya diget. Diget. Selanjutnya ada real. Real. Kayak gini, dia kayak huruf Z di bahasa Indonesia, tapi kalau di Indonesia dia tuh dibacanya R atau L. Gimana cara pas kita baca R atau L-nya? Kalau misalkan kita bacanya R, dia itu tuh di akhir kalimat gitu. Kalau misalkan dia di awal, dia dibacanya L. Kalau misalkan kalian mau nulis lalala kayak nana gitu, kayak gini, kalian tuh bacanya bukan lalala tapi larara gitu ya. Jadi ketika dia sudah masuk ke R yang di belakang, dia itu dibacanya bukan L lagi tapi dibacanya R. Itu namanya real. Oke, next yang paling gampang itu ada miem. Miem. Dia bentuknya cuma kotak gitu doang. Itu dia kalau di bahasa Indonesia itu seperti huruf M. Ya, namanya miem. Kemudian ada biep. Biep. Biep kalau misalkan di bahasa Indonesia itu seperti huruf B atau P ya. Dia bentukannya kayak bikin huruf U dulu, terus ada tengah-tengahnya dikasih garis gitu. Ya guys ya. Kemudian ada siot. Siot. Dia bentuknya kayak kelenteng gini doang. Ini kalau misalnya di bahasa Indonesia dia seperti S ya. Next ada iyeng, yang dari tadi kita bahas di awal, iyeng. Nah dia cuma bulat doang. Kalau misalkan dia ada di awal kalimat, dia nggak dibaca. Tapi kalau misalkan dia ada di akhir kalimat, dia dibacanya eng, gitu ya guys. Kalau misalkan kalian mau nulis jong,
kayak ada engnya. Nih kayak gini tulisannya ya guys. Next ada ca. Ca. Dia kalau di bahasa Indonesia seperti huruf J gitu. Bentukannya kalau misalkan tadi si siot itu tuh ada kayak gini doang kan. Kalau misalkan yang ini tuh dia ada atasnya, ada atapnya. Ca. Ciet. Oke, ciet. Ini seputar kembaran yang tadi. Siot begini, jiet ada atasnya. Nah, ini kita baru lagi. Ciet. Ciet. Tulis dulu kayak S, kayak siot, kemudian kayak jiet. Jiet kayak jiet, terus atasnya ada lagi strip set. Namanya apa? Ciet. Bacanya ca. 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 Oke. Next ada kiek. Dia bentuknya kayak angka 7 gitu ya. Kayak ya gitu 7. Dia tuh dibacanya ka. Ka. Oke, ka. Lalu ada tiet. Tiet. Bentukannya kayak gini, kayak sisir ya guys, kayak huruf E gitu, sisir. Nah, kalau misalkan dia dibaca pakai A, jadinya tuh ta. Ta. Tiet. Oke. Kemudian ada piep. Kalau di bahasa Indonesia dia kayak huruf P sama H, P gitu. Kalau disambungin sama huruf A, jadinya tuh pa. Pa. Bentukannya kayak gini, oke? Dan yang terakhir ada hiet. Hiet. Dia kalau di bahasa Indonesia seperti huruf H. Bentukannya gini, ada bulat, terus ada stripnya di atasnya, ada lagi stripnya di atasnya. Kalau misalkan disambungin sama huruf A, dia jadinya tuh kayak H. H. Itu namanya hiet. Okay, for the last part, we're gonna learn about double consonant. Okay? Double consonant. Kayak namanya aja, jadi itu dia tuh ditulisnya double ya guys. Yang pertama itu ada sanggyok. Sanggyok. Dia tuh huruf aslinya tuh dari G, dari giok. Tapi karena itu dua, jadi namanya sanggyok. Dibacanya K. K. Dibacanya K. Oke. Yang kedua ada sang diget. Berarti yang double itu adalah digetnya. Kan kalau misalkan diget itu dia dibacanya da. Tapi kalau misalkan dia sang diget, dia dibacanya tuh ta. Ta. Oke. Yang ketiga ada sang piep. Sang piep. Dia tuh kayak piep yang sebelumnya double. Dia dibacanya tuh pa. Pa. Oke, pa. Yang keempat ada sang ciet. Sang ciet. Bentuknya kayak gini. Dia dibacanya adalah ca. 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 Sang ciet. Oke. Dan yang terakhir ada sang siet. Sang siet. Kayak gini. Dibacanya apa? Ya, dibacanya adalah sa. Sa. Oke. Jadi kita rangkum itu double konsonan itu ada 5. Yang pertama adalah sanggyok, sang diget, sang piep, sang ciet, dan sang siet. Kayak gini. Sang. Bisa di screenshot. Okay, I think that's enough for me to learn together with you guys. Jadi I'm so sorry if I had a lot of mistake. Mungkin dari cara pengucapan, pronunciation, dan segala macamnya. Karena di sini kita juga masih sama-sama belajar. Jadi semoga kedepannya kita bisa belajar lebih banyak lagi dan kayak memberikan lebih banyak pengalaman dan juga ilmu buat kita sama-sama belajar. Oke? So, it's enough for me and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.